Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kita kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Perkenalkan, saya Khodimul Haramain NPM 10060319007, mahasiswa dari Prodi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung. Berikut saya akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Review Manfaat, Jenis, dan Efek Samping Kreatin sebagai Suplemen Olahraga. Kreatin merupakan bagian dari sistem energi fosfogen adenosin trifosfat atau disingkat ATP, ataupun fosfokreatin yang disingkat PCR, yang memiliki peran penting dalam penyediaan sumber fosfat yang digunakan untuk pengisian ATP. Kreatin ini diketahui berada pada otot rangka sebanyak 95%, di mana 5%-nya terbagi pada bagian otak, ginjal, hati, dan testis. Nah, menurut beberapa penelitian, dikarenakan kreatin ini terdapat 95%-nya pada otot rangka, maka kreatin ini memiliki peran penting pada fungsi otot. Sehingga peneliti tertarik untuk melihat bagaimana manfaat yang ditimbulkan oleh kreatin dan mekanisme kerjanya, serta jenis-jenis dan efek samping yang dapat ditimbulkan oleh senyawa kreatin ini. Di sini terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana mekanisme kerja kreatin dalam memberikan manfaat sebagai suplemen olahraga, serta apa saja jenis-jenis kreatin dan efek samping yang dapat ditimbulkan dari suplementasi kreatin. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui manfaat, jenis, dan efek samping dari penggunaan kreatin. Manfaat penelitian yaitu diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana informasi mengenai senyawa kreatin. Mekanisme kerja kreatin. Saat kreatin diserap ke dalam darah, sekitar 95% disimpan di dalam otot rangka, di mana sekitar 67% kreatin diubah menjadi fosfokreatin, dan sekitar 33%-nya tetap sebagai kreatin bebas dalam darah. Fosfokreatin akan bereaksi dengan adenosin trifosfat, adenosin difosfat atau ADP, dan dikatabolisme oleh kreatin kinase untuk mensintesis ulang adenosin trifosfat ATP secara cepat. Reaksi ini bersifat reversibel ketika tubuh dalam kondisi istirahat atau aktivitas yang ringan, yaitu sekitar 2% simpanan kreatin pada seluruh tubuh hilang setiap harinya melalui degradasi non-enzimatik, di mana kreatin diubah menjadi bentuk kreatinin yang lebih larut dan akan dikeluarkan melalui ginjal. Berikut adalah bagaimana kreatin dapat memberikan efek pada otot, yaitu ketika tubuh berolahraga atau beraktivitas, tubuh akan menggunakan adenosin trifosfat yang disingkat ATP sebagai energi. Ketika ATP ini sudah digunakan, maka ATP ini akan kehilangan satu fosfat, di mana awalnya adenosin trifosfat memiliki 3 fosfat, akan berubah menjadi adenosin difosfat yang memiliki 2 fosfat. Nah, peran kreatin adalah ketika kreatin ini diserap dalam darah, maka kreatinnya akan berubah menjadi fosfokreatin, di mana fosfokreatin ini memiliki 1 gugus fosfat yang dapat disumbangkan kepada ADP, sehingga ADP yang memiliki 2 gugus fosfat akan kembali menjadi ATP yang memiliki 3 gugus fosfat karena mendapatkan sumbangan dari fosfokreatin, sehingga tubuh dapat menggunakan kembali ATP yang telah disintesis oleh kreatin tadi. Jenis-jenis kreatin. Kreatin telah banyak diteliti dan dimodifikasi dengan gugus-gugus yang dapat mengubah sifat fisikokimia dari kreatin. Kreatin terdapat dalam banyak jenis seperti kreatin monohidrat, kreatin hidroklorida, kreatin sitrat, kreatin pirufat, kreatin taurinat, trikreatin maleat, kreatin etil ester, dan kreatin glukonat. Kreatin yang paling populer di pasaran adalah kreatin monohidrat dan kreatin hidroklorida, dikarenakan kedua jenis kreatin ini paling banyak diteliti dan lebih terjamin keamanan dan efikasinya. Berikut adalah contoh penelitian yang memperlihatkan bagaimana gugus-gugus yang terdapat pada kreatin itu akan dapat mengubah sifat kelarutannya dan bioavailabilitasnya, di mana kreatin monohidrat memiliki kelarutan dan bioavailabilitas yang paling rendah, diikuti oleh kreatin citrat yang memiliki kelarutan dan bioavailabilitas yang lebih tinggi, serta kreatin pirufat dan kreatin HCl yang memiliki kelarutan dan bioavailabilitas yang lebih tinggi dibandingkan kreatin monohidrat dan kreatin citrat. Efek samping kreatin. Berikut adalah efek samping kreatin pada hati. Efek samping dari kreatin kemungkinan dapat terjadi pada organ-organ yang berperan pada proses metabolismenya, seperti hati dan ginjal. Namun, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, di mana pasien diberikan suplementasi kreatin sebanyak 20 gram per hari selama 5 hari, dan 10 gram per hari selama 51 hari, tidak menunjukkan adanya perubahan pada kadar urea dan bilirubin pada serum. Secara statistika, juga tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada urea, alkalin fosfatase, aspartat aminotransferase atau disingkat AST, alanin aminotransferase, dan glutamil transferase.
sehingga tidak terdapat bukti konkret bahwa kreatin dapat mempengaruhi fungsi hati. Berikut adalah efek samping kreatin pada ginjal. Terdapat laporan bahwa pasien yang mengkonsumsi 20 gram kreatin selama 4 minggu mengalami mual, muntah, dan nyeri perut, di mana setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan bahwa konsentrasi kreatinin serum pasien mencapai 2,3 mg per desiliter, di mana batas normal kreatinin serum adalah 1,5 mg per desiliter. Berikutnya, pasien tersebut didiagnosa mengalami cedera tubular akut, namun setelah konsumsi kreatin dihentikan, ginjalnya kembali berfungsi secara normal. Berdasarkan data tersebut, kreatin tidak memberikan efek yang merugikan apabila dikonsumsi dengan dosis lazim, namun dapat mengganggu proses ekskresi kreatinin apabila dikonsumsi dengan dosis tinggi dalam jangka waktu yang lama. Berikut adalah efek samping kreatin pada saluran cerna, yaitu suplementasi kreatin sebanyak lebih dari 10 gram dapat menimbulkan rasa tidak nyaman pada gastrointestinal, termasuk muntah dan diare. Rasa tidak nyaman pada saluran cerna yang kemungkinan disebabkan oleh kreatin yang belum larut sempurna ketika dikonsumsi. Kesimpulan, berdasarkan hasil review yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kreatin memiliki manfaat dalam meningkatkan performa latihan, kekuatan, dan daya tahan otot. Bahkan dapat meningkatkan fungsi kognitif dan daya ingat. Efek samping yang paling umum ditemukan pada suplementasi kreatin adalah permasalahan gastrointestinal, namun konsumsi kreatin dengan dosis lazim tidak menimbulkan masalah pada fungsi hati dan ginjal. Baik, sekian pemaparan materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.